Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah siapa yang terpuruk karena kehilanganmu. Aduh, sakit banget ya. Temanya yang terpuruk ya. Pokoknya siapalah, nanti kita lihat ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Oke. Siapa yang terpuruk karena kehilanganmu ya? Karena kita entah ngecek energi siapa ini, yaudah kita langsung mulai aja ya. Sebelum masuk ke temanya, aku bakalan cek energi kamu ke dia seperti apa ya. Kamu ke dia ini yang terpuruk karena kehilanganmu. Ini yang terpuruk kan mereka ya. Tapi kenapa kamu gak bisa tidur mikirin dia? Hah? Cinta kamu tuh sama dia? Hah? Cinta lo? Iya. Kamu gak bisa tidur karena kepikiran dia, atau kamu ngerasa kayak sakit hati ya? Coba gimana tuh? Ya coba, ini kan baru pertama ya, nanti kita lihat lagi. Terus ada perasaan bingung, makanya juga kamu kepikiran sampai susah tidur gitu maksudnya ya. Ada beberapa hal yang kamu pertimbangkan tentang dia, tentang hubungan kalian, bisa juga ya. Terus aku lihat di sini ada yang LDR, jaraknya jauh di antara kalian. Terus aku lihat di sini kamu lebih kayak let it flow aja sih, jalanin hubungan sama dia. Atau ya let it flow kedekatan kalian. Ini bisa PDKT atau bisa pernah punya hubungan ya, nggak semuanya pernah punya hubungan. Tapi mostly 80% pernah punya hubungan, tapi 20% sisanya kalian cuma PDKT aja kayaknya. Ya, deket-deket tapi nggak ada status. Ya, sedih ya. Makanya nggak punya hubungan kan, nggak jadian soalnya, kelamaan PDKT-nya, total ghosting ya. Di sini kamu suka kepoin dia juga tuh. Kok jadi kamu yang kepo ya? Kamu mah siapa aja emang dikepoin ya. Nonton tarot juga kepo kan. Di sini kamu suka kepo juga tentang dia. Ada rasa pengen komunikasi juga kadang, tapi rasa pengen komunikasinya sering kamu abaikan. Maksudnya kayak, aduh pengen komunikasi nih, tapi males lah, nanti kayak gini, akhirnya kamu nggak komunikasi sama dia gitu ya. Terus aku lihatnya di sini kamu ngerasa ada penghalang hubungannya sama dia. Yes, itu yang jadi pikiran kamu sih. Terus kamu juga ngerasa ada perbedaan di antara kalian. Nah itu juga yang kamu pikirin. Jarak kalian kayaknya jauh ya, entah apa sih lokasi kalian jauh, entah jaraknya jauh, entah saat ini mungkin ada yang jaga jarak di antara kalian. Karena kalian ada jarak, inilah yang bikin salah satu di antara kalian tuh ada rasa pengen kasih kabar, berkirim pesan, komunikasi. Kamu terbuka sih ke dia. Iya, ada juga dari kalian yang suka bantu finansial atau keuangan. Atau kamu terbuka soal finansial kamu, mungkin bisa juga sih ya. Pokoknya di sini ada yang terkait soal finansial deh. Dan aku lihat di sini mungkin kamu menyikapi hubungan sama dia itu dengan dewasa ya. Kadang kamu juga nggak terlalu jujur banget sih ke dia. Kayak ada sesuatu yang kamu tutupin juga. Terus aku lihat mungkin di antara kalian ada yang masalah keyakinan juga. Tuh ada yang udah selesai hubungannya, udah putus, udahan. Macam-macam sih masalahnya. Ada juga yang karena masalah finansial, bisa putus nggak sih? Karena finansial terus kalian putus hubungan, bisa aja sih ya. Atau setelah kalian putus atau pisah, kalian tetap menyisakan masalah keuangan. Mungkin salah satu ada yang pernah pinjam uang tapi nggak dibayar atau nggak selesai gitu ya. Sampai putus pun juga belum selesai tuh hutangnya. Itu contoh ya. Mungkin ada yang kayak gitu juga. Terus kamu ngerasa pernah tersakiti deh kayaknya karena dia. Padahal kamu udah terbuka, mungkin tahu sama tahu, tapi kayak
ternyata kamu merasa tersakiti karena dia. Iya. Oke, itu aja. Sekarang kita lanjut cek energi dia ke kamu ya. Ada sesuatu yang kayak pengen dia ungkapkan atau dia utarain atau dia kayak pengen ngomong gitu ya ke kamu. Ada tentang sesuatu. Terus aku lihat di sini juga apa ya? Ya mungkin dia pengen komunikasi, bisa juga. Kalau misalnya kamu sama dia nggak komunikasi. Apa ya? Mungkin dia pernah ngilang kali ya dari kamu ya. Kayak kamu nggak tahu kabarnya dia mungkin. Dia ngerasa dia tumbuh dan berkembang mungkin pernah karena bantuan kamu, atau misalnya dia dari nol nih ya, dia dari nol, dari belum punya apa-apa, terus kamu punya hubungan dan dekat sama dia sampai dia sukses. Nah gitu contohnya ya, maksudnya. Terus di sini apa ya, mungkin kamu pernah deket ya atau pernah punya hubungan sama dia, tapi sistem hubungannya tuh kayak yang bebas, kayak sama-sama kasih kebebasan gitu, nggak yang posesif atau mengekang. Atau mungkin kamu pernah punya hubungan sama dia tapi kayak open gitu, dia terserah mau dekat sama siapa aja dan kamu juga mungkin terserah mau dekat sama siapa aja. Ada yang kayak gitu ya. Ada yang ini sih kayak apa sih, mungkin dia cukup religius ya, atau family man juga mungkin, atau ada family issue ya di antara kalian, entah keluarga siapa yang kurang setuju sama hubungan kalian mungkin. Yes. Terus aku lihat di sini kayak dia pernah ngerasa disalahkan atau disudutkan atau dipojokkan gitu ya karena hubungan kalian. Entah sih disalahinnya kenapa, disudutkan kenapa, tapi dia ngerasa kayak semua orang kok nyalain gue gitu, semua orang kok kayak menyudutkan dia gitu. Dia tuh sepenuh hati tulus atau ngerasa banyak yang udah dia keluarkan untuk hubungan kalian. Aku ngerasa dia kayak pengen kasih pesan atau kirim pesan ya ke kamu ya. Terus di sini kalau sekarang sih dia pengen hubungan kamu sama dia sih kayak apa ya, kayak tenang, nggak ada konflik atau masalah ya. Di sini mungkin banyak dari mereka yang kayak menjalani kehidupan yang baru, ada sebuah transformasi atau ada sebuah awalan baru, menjalani sebuah lembaran hidup yang baru mungkin, atau kayak kamu ngerasa dia jadi seseorang yang baru gitu. Sebenarnya mungkin dia tipe-tipe yang slow, santai ya tentang kedekatan kalian atau hubungan kalian. Ada yang sampai stres juga sih sebenarnya ya. Iya nih aku bilang mungkin pernah ada yang masalah keyakinan atau religious factor, masalah agama gitu, terus jadi itu yang bikin kalian putus atau pisah. Ada juga yang masalah itu ya. Kamu sama dia sih udah menjauh ya, makanya kan apa sih, terpuruk karena kehilanganmu ya. Kehilangan pasti kan udah pergi atau menjauh salah satunya. Ada yang tiba-tiba karena emosi atau karena masalah gitu ya, jadi kayak ya udah gitu tiba-tiba ngejauh, langsung retak hubungannya. Dan aku lihat di sini ada yang hubungannya nggak terlalu jelas sih, kayak statusnya apa gitu, nggak jelas. Di sini dia mungkin masih suka kepoin kamu. Iya. Mungkin juga ada dari mereka yang kayak kasih batasan ke kamu. Dia suka ini loh, kayak buka-buka kenangan tentang kamu loh, entah foto, entah dia nostalgia atau apa gitu. Tapi ada yang apa ya, kayak mereka ini selagi mereka ingat kamu atau nostalgia tentang kamu, mereka juga ngerasa sakit hati di saat mereka ingat kenangannya sama kamu. Mereka ngerasa sakit hati juga. Iya. Di sini ngerasa kayak apa ya? Dia kayak tetap mikirin kamu sih ya. Iya.
Dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh kayak gitu-gitu aja, tapi dia juga ngerasa hubungan kalian udah berubah, atau hubungan kalian tuh atau kedekatan kalian bikin dia tuh berubah menjadi seseorang yang lebih baik mungkin. Yes, kayak kamu tetap ada di pikirannya gitu loh menurut aku ya. Terus aku lihat dia tuh mungkin pernah menjadikan kamu tuh sebuah pilihan, kayak dia bingung gitu mau milih kamu atau pilihan yang lain ya. Oke, itu aja, kita langsung masuk ke temanya ya. Siapa yang terpuruk karena kehilangan kamu? Aku lihat di sini orangnya ada yang cinta segitiga ya. Belum apa-apa udah cinta segitiga ya. Iya, ada yang di dalam cinta segitiga, atau mungkin ada siapa di antara hubungan seseorang, atau mungkin ada salah satu di antara kalian yang dekat sama beberapa orang pada saat punya hubungan, atau pada saat sekarang bisa juga. Kalau kalian memang udah lama gak ketemu, dia tuh ada keinginan buat adanya pertemuan sama kamu, entah bertemu aja, entah ngobrolin apa ya. Dia ngerasa udah cukup terbuka sama kamu, atau dia ngerasa apa ya, udah cukup kasih tahu lah gitu perasaannya ke kamu tuh. Dia udah cukup sering kasih tahu kalau dia ada perasaan, dia menawarkan perasaannya atau menawarkan hubungan sama kamu, atau dia nunjukin perasaannya gitu. Yes, pokoknya kayak sesuatu tentang perasaannya lah. Dia ngerasa cocok sama kamu, ngerasa cocok, ngerasa klik gitu ya. Kayak apa ya, dia ngerasa kamu aja gitu mungkin yang cocok sama dia di antara yang lainnya, di antara orang lain ya. Kayak kunci sama gembok itu kan ya, pasangannya kan nggak bisa berubah-ubah ya. Nggak mungkin kunci A bisa cocok sama gembok yang lain gitu kan, biasanya udah ada pasangan-pasangannya. Nah ibaratnya kayak gitu, udah cocok lah, udah klik gitu ya. Ada kesedihan sih, kayak ada kesedihan yang dia pendam juga nih soal perasaannya. Apalagi nih ya, dia ngerasa mungkin ya hubungannya sama kamu tuh cerah, bagus, baik sebenarnya. Tapi ada juga yang apa istilahnya ya, apa sih, ada yang jiwanya nih positif sih, tapi sedikit sih yang jiwanya positif. Itu bisa vice versa, mungkin kamu yang auranya positif ya. Ada dari mereka yang auranya positif tapi cuma sedikit gitu. Dia ragu-ragu, ada keraguan tentang hubungannya sama kamu. Tapi soal keraguannya dia nggak ungkapin ke kamu sih. Dia orangnya cukup keras kepala nih, kayak susah diubah orangnya nih. Tapi memang kamu sama dia ada perbedaannya. Tuh, dia ngerasa kayak kamu tuh beda dari orang lain, dari orang yang pernah deket sama dia. Dan aku ngerasa di sini jiwa-jiwanya tuh kayak Libra energinya, pelin-pelan, berubah-ubah ya. Ya mungkin hari ini dia bilang apa, besok apa gitu. Ya berubah-ubah gitu deh. Dia ngerasa terikat sih sama kamu. Iya, dia ngerasa perasaannya dan hatinya tuh terikat juga sama kamu. Kayak susah melepaskan. Dia sebenarnya tipe-tipe yang slow ya dalam jalanin hubungan. Kayak udah deh jalanin aja, lihat aja deh nanti gitu ya. Jalanin gak taunya 5 tahun ya, jalanin gak taunya 10 tahun ya. Cinta segitiga 10 tahun ya. Pusing-pusing deh ya. Terus aku lihat di sini tuh orangnya mungkin keras dia tuh, baru ada kartunya yang aku lihat, orangnya cukup keras sebenarnya. Sebenarnya dia tipe-tipe yang agak emosional ya, atau soal apapun yang berkaitan sama kamu dia bisa dibilang tuh kayak emosional, atau kalau lagi deket sama kamu ya suka emosi, emosionalnya tuh kayak tersulut gitu ya, kayak terpancing. Intinya apapun tentang kamu, atau kalau lagi deket sama kamu atau hubungan kalian tuh ada aja gitu emosionalnya. Ini apa ya, salah satu dari kalian tuh ada yang kayak gampang menyakiti gitu orangnya, kayak apa ya, super tega gitu, nggak mikirin perasaan orang lain gitu, gampang menyakiti hati seseorang.
dia ngerasa nih ya hubungannya sama kamu tuh siklusnya gitu-gitu aja berputarnya, nggak ada ujungnya gitu, kayak lagunya Glenn Fredly kan, cinta tak berujung. Aduh, gimana tuh lagunya, aku lupa apa sih, lupa bener, beneran lupa. Kapan-kapan deh ya, nanti kita nyanyi bareng. Dia lama gak nyanyi soalnya. Terus dia tuh orangnya punya ini ya, kayak punya pride. Dia tuh egonya mungkin tinggi juga, jadi maunya tuh kayak dihormati, dihargai, padahal dia menyakiti orang gitu ya, padahal dia nggak menghargai orang. Agak-agak sombong, mungkin maunya tuh dipandang, nggak mau direndahkan, padahal dia merendahkan orang ya. Kurang ajar berarti itu ya. Di sini dia ngerasa ada unfinished business nih sama kamu, kayak ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara kalian, atau dia ngerasa ada sesuatu yang memang harus diselesaikan di antara kalian ya, unfinished business. Terus dia ngerasa berat, ada sesuatu yang bikin berat hubungan kalian, atau dia ngerasa berat jalaninnya, berat hubungan kalian. Tapi ada juga dari mereka yang kayak udah close book gitu, kayak udah close ceritanya sama kamu, kayak udah close tentang hubungannya sama kamu. Dia orangnya tuh suka nongkrong, chill, main-main, hang out, kayak party gitu ya. Dia suka party mungkin orangnya ya. Party people ya, pulangnya pagi gitu ya. Ya mungkin orangnya party people, suka nongkrong, minum, atau clubbing mungkin juga ya. Terus itu aku dong ya kalau clubbing. Soalnya dulu kan aku sempet ini kan, jadi DJ kan, ya wajar kan ya kalau jadi DJ clubbing, ya wajar ya kan, kerjanya di klub ya. Oke, lanjut ya. Terus di sini dia ngerasa kayak maju mundur ya energinya nih. Energinya tuh maju mundur, kayak nanti dia begini besok berubah, nanti dia begini lagi besok berubah. Kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya emang berubah-ubah ya. Emang berubah-ubah. Dia happy, dia senang ya. Dia happy, dia senang punya hubungan sama kamu, bisa deket sama kamu, atau dia pernah pengen gitu ya, komitmen untuk punya hubungan yang serius sama kamu. Atau mungkin ya dia pernah ada keinginan buat menjalin hubungan yang serius, memasuki hubungan yang serius sama kamu. Ya sebenarnya komunikasi kamu sama dia intens ya, atau pernah intens dulunya. Atau gini, dia punya beberapa pilihan, tapi dia mungkin pilihnya kamu, atau dia mau memilihnya tuh kamu di antara pilihan-pilihan yang lain. Aku lihat di sini hati dia tuh juga mungkin ya nggak tenang ya tentang hubungannya sama kamu. Yang menyangkut sama kamu tuh kayak nggak tenang. Kenapa dia nggak tenang? Ya. Terus di sini aku lihat juga ya dia ada perasaan sih intinya sama kamu. Ada perasaan, ada feeling, terus suka kepoin kamu, dan dia ngerasa terjerat atau terikat ya ke kamu nih, susah lepas. Atau mungkin ada perasaan emosi, kesel ya tentang kamu yang dia simpan atau dia pendam. Atau gini, dia ngerasa hubungan kalian ada penghalang kan. Nah, penghalang itu yang bikin dia tuh kayak kayak kesel atau benci sama keadaan ya. Tuh dia mungkin kangen sama kamu. Kangen, rindu, tapi dipendam gitu ya. Rindunya ke kamu. Cie. Terus di sini kalian tuh pernah konflik kayaknya ya. Pernah konflik terus sama-sama marah atau sama-sama kesel. Ya. Ada juga yang energinya ini elemen air di sini. Dia ngerasa banyak loh pengorbanan yang udah dia keluarkan untuk hubungan kalian. Entah waktu, pikiran, materi, atau apalah gitu ya. Mungkin dia pernah punya tujuan apa istilahnya. Kayak kamu tuh tujuannya gitu loh. Kamu tujuannya, ngerti nggak maksudnya? Ya mungkin dia ngerasa kamu itu tujuan akhirnya, dia pengen bersama, pengen bersatu gitu sama kamu mungkin. Dan di sini tuh mungkin kalian salah satu di antara kalian mungkin pernah menikah,
atau salah satu di antara kalian pernah pengen punya hubungan yang serius gitu untuk hubungan ini, atau pernah pengen komitmen, atau dia mungkin pengen komitmen sama kamu, bisa aja sih. Tuh mungkin ada yang toksik ya, aku ngerasa ada yang toksik, tapi dia ngerasa deket sama kamu, kenal sama kamu, atau punya hubungan sama kamu, dia ngerasa tercerahkan hidupnya, atau dia ngerasa lebih positif, lebih cerah gitu ya. Di sini ya banyak dari kamu yang hubungannya udah selesai sama dia ya. Mungkin dia pernah selesai hubungannya sama kamu ya, terus dia langsung deket gitu sama seseorang, atau dia langsung punya hubungan yang baru sama seseorang. Yes, dia juga ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa tentang hubungannya sama kamu. Berat sih dia untuk memutuskan sesuatu di dalam hubungan ini tuh, berat sebenarnya. Iya, mungkin dia tipe-tipe yang ada pengaruh dari keluarga atau family man ya, gampang dipengaruhi sama keluarga atau orang tuanya. Dia di sini ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa, dia di sini ngerasa kayak nggak bisa merubah keadaannya, hubungan kalian. Padahal dia ngerasa udah deket banget sama kamu, udah cocok, udah klik ya. Sebenarnya ya, kalau menurut aku mah bukan mungkin dia nggak bisa berbuat sesuatu ya, anggap aja kayak dianya aja mungkin yang nggak mau berjuang ya. Nggak ada nggak sih kayak dimana kita nggak bisa berbuat apa-apa, dimana kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Bukan nggak bisa atau nggak mau, tapi lebih ke emang dianya aja mungkin yang nggak mau berjuang, nggak mau berkorban ya. Iya nggak, dimana ada niat ya di situ kan pasti ada jalan. There is will, there is way ya. Di sini dia mencoba terbuka ya kayak sama kamu nih. Iya, di sini banyak banget kartunya yang bilang kayak dia mempertimbangkan gitu hubungan kalian. Kayak ada beberapa hal yang dia pertimbangin gitu tentang kamu, tentang hubungan kalian. Ada yang udah marah atau sebel sama kamu. Tapi walaupun misalnya udah kisah lama atau masa lalu ya, dia suka flashback nih tentang kamu. Iya. Ada yang orangnya cukup dewasa ya. Dewasa atau mungkin hubungan kalian yang membuat dia berubah jadi dewasa. Berarti dulu childish apa gimana? Ada yang sekarang udah ninggalin kamu atau pergi, atau mungkin dia yang duluan mungkin pergi atau ninggalin kamu dulunya. Tuh dia ngerasa punya beban, tahu, berat ya, bilang tuh berat. Cinta memang berat ya. Tuh di sini ada yang udah memberikan batasan karena ada rasa sebel juga. Ada yang orangnya introvert sih sebenarnya. Dia ngerasa kamu itu dunianya buat dia ya. Ya enggak? Segalanya buat dia, kamu itu dunianya, segalanya. Kaulah segalanya untukku. Ya, nyanyi lagi ya. Aku pernah nyanyi lagu itu ya. Lagunya Abang Semi Simorangkir. Aku suka lagu itu tahu. Aku suka dengerin lagu itu soalnya kalau malam. Terus apa ya? Ada yang udah mapan ya. Kalau dia feminin juga udah mapan tau. Tuh dia tuh kayak pengen adanya pertemuan, terus kalian ngobrol empat mata gitu ya. Adanya apa sih, kayak komunikasi, diskusi gitu di antara kalian berdua. Soalnya ada beberapa perbedaan pemikiran, cara pandang atau prinsip. Nah itu yang dia pikir tuh kayak kamu sama dia tuh butuh ngobrol gitu. Butuh apa sih, bicara gitu empat mata. Dari hati ke hati gitu ya, heart to heart conversation mungkin juga. Tuh dia tuh gampang banget marah, kayak apa sih, fire sign gitu loh, gampang banget marah atau emosian. Ada yang udah move on sih sebenarnya dari kamu, atau mau move on bisa juga. Dia tipe-tipe yang support keluarganya gitu. Support keluarga tuh apa ya, dia tipe-tipe yang support keluarga, entah support keuangan atau support apa, atau dia perhatian gitu sama keluarganya mungkin ya. Di sini tuh dia tipe yang ini ya, money oriented, pikirannya tuh uang terus ya, money terus ya, sifat-sifat apa sih, kayak keduniawian gitu, masih mikirin duniawi terus, nggak kayak kalian ya. Kalau kalian kan udah lebih spiritual sih, karena keseringan nonton video tarot ya, jadi spiritual ya.
dikasih advice, diajarin sama tarot-tarot reader ya, yang udah paham spiritual. Bagus ya, kalau udah paham spiritual tuh bagus. Apa ya, ada rasa ini loh, sadar untuk mencintai diri sendiri, sadar sama jati diri, sadar sama apa ya, hubungan ketuhanan gitu kan, hubungan ketuhanan sama Tuhan gitu ya, lebih paham jati diri, lebih paham sama diri sendiri ya, gitu-gitulah ya pokoknya. Susah kalau dijelasin tuh ya soal spiritual. Tuh di sini mungkin tadinya dia biasa-biasa aja, tapi lama-lama dia tuh lebih positif. Tadinya biasa-biasa aja, lama-lama dia kayak berhasil atau sukses. Tadinya dia biasa-biasa aja, tapi lama-lama dia kayak tercerahkan gitu ya, karena dekat sama kamu, karena punya hubungan sama kamu. Terus apa ya, apa hayo di sini ya intinya ya dia ada feeling, ada perasaan sih ke kamu ya. Cie, falling in love ya, dia ada perasaan cinta sama kamu tuh, sayang, cinta, sayang, cinta dan sayang. Orangnya agak misterius ya sebenarnya. Dia tuh orangnya banyak maunya, banyak keinginannya, banyak tujuan hidupnya, tapi orangnya suka ragu-ragu ngapa-ngapain tuh. Mungkin udah ada yang sukses, berhasil, atau apa ya, apa sih ya, hidupnya tuh udah ada yang sukses atau berhasil dalam hidupnya. Dia ngerasa beruntung dekat sama kamu loh, kayak kamu tuh mungkin bawa hoki buat dia, bawa hoki loh, apalagi kalau kamu suka bantuin keuangannya dia ya. Ya hoki dong, itu mah bukan hoki tapi apa, beruntung ya. Apa ya, di sini dia tuh kayak menjaga hati ya. Menjaga hati tuh maksudnya apa ya, mungkin sampai sekarang ya hatinya cuma buat kamu gitu, jadi istilahnya kayak dia menjaga hatinya buat kamu seorang. Cie. Iya, ada yang orangnya baik, suka bantu orang atau suka nolong orang. Tuh ada kartu The Lovers. Cintanya ke kamu tuh kayak tumbuh, lama-lama berkembang, lama-lama tumbuh cintanya, lama-lama tuh makin cinta gitu ya. Iya, tapi ada juga yang di satu hati dua cinta, dua orang ya, mungkin ada dari mereka yang di hatinya itu ada dua orang. Ya, oke, nanti kita lanjut lagi deh, ada azan soalnya ya. Mungkin dia seseorang yang cheerful, menyenangkan, ceria. Kamu bisa lihat kalau dia mungkin sering senyum atau ramah gitu ya. Ya pokoknya mungkin friendly gitu ya sama siapapun. Dan aku lihat di sini ada yang orangnya agak kurus juga ya. Mungkin ada yang agak kurus. Ada yang pemikir sih lebih tepatnya. Orangnya pemikir. Terus ada yang mereka tuh apa ya? Suka galau ya, suka galau atau tipe-tipe yang baper, sedih gitu moodnya. Dan di sini ada yang intuitif ya, mungkin intuitif, mungkin intuisinya bagus, feelingnya atau instingnya. Mungkin ada yang cerdas, suka baca buku mungkin ya. Di sini ada yang ngerasa sakit hati loh, kayak sakit hati karena kamu, atau terluka karena kamu, atau sakit hati karena keadaan hubungan kalian gitu, karena keadaannya. Atau bisa juga sih vice versa, mungkin kamu yang ngerasa tersakiti, tapi bisa juga kan dia ngerasa sakit hati walaupun kita nggak ngerasa menyakiti dia. Kan namanya perasaan orang kan kita nggak tahu, bener gak? Dia merasa tersakiti walau kamu ngerasa kayaknya gue nggak pernah nyakitin dia gitu. Iya, siapa yang tahu ya. Dan mungkin kalian pernah traveling atau pergi ya ke suatu tempat, mungkin berdua. Yes. Terus yang terpuruk karena kehilanganmu. Dia tuh berharap ada sesuatu yang berbeda ya. Entah kalian sekarang hubungannya udah beda atau ada perbedaan, tapi dia berharap sesuatu tuh ya bisa jadi berbeda. Entah mungkin sekarang hubungan kalian berantakan atau chaos atau kacau, tapi dia berharap suatu saat nanti entah kapan ya ada sesuatu yang berbeda, yang lebih baik di antara kalian lagi. Terus kayak mungkin salah satu di antara kalian udah punya pasangan atau apa, jadi dia mikir kayak
ya kita sama-sama tahu kalau aku tuh bukan satu-satunya buat kamu gitu. Istilahnya kita sama-sama tahu kalau menurut dia tuh bukan satu-satunya di mata kamu gitu. Mungkin kamu suka nge-share musik atau lagu, dia ngerasa tuh kamu suka menyampaikan pikiran, apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin itu melalui lagu, melalui musik gitu. Mungkin kamu suka nge-share lagu atau musik, terus kayak itu tentang perasaan kamu, terus dia tahu sih mungkin lagu-lagu itu yang apa ya, mewakilkan perasaan kamu, apa yang kamu rasain. I lost myself for a little while, kayak dia ngerasa kehilangan, entah dia ngerasa kehilangan kamu, entah dia ngerasa kayak apa ya, dia kehilangan jati dirinya, atau dia ngerasa pernah ada di momen kayak mungkin dia ngerasa hidupnya berantakan, atau dia nggak baik-baik aja, atau hidupnya kacau, dia kacau, pernah kayak gitu. Mungkin kan terpuruk ya, relate sih ya, dia feeling lost, terus ya dia ngerasa terpuruk, mungkin kehilangan kamu, dan dia ngerasa mungkin waktunya tuh nggak tepat gitu buat kalian. Waktunya nggak tepat tuh maksudnya apa ya, mungkin dia ngerasa pertemuan kalian bukan sesuatu, mungkin pertemuan kalian bukan di waktu yang tepat, mungkin kalian bertemu dan kalian menjalin hubungan bukan di waktu yang tepat. Nggak ngerti ya maksudnya apa, the timing just wasn't right for us. Jadi dia ngerasa waktunya tuh nggak tepat. Emang ada yang waktu yang salah? Pokoknya gitu ya. Dan dia ngerasa kamu tuh ninggalin dia juga loh. Aku nggak tahu sih siapa yang meninggalkan di sini, tapi dia juga ngerasa kalau kamu tuh meninggalin dia juga. I feel you leaving me behind, kayak kamu tuh ninggalin dia. Mungkin ada momen dimana kayak dia ngerasa ditinggalin sama kamu, ya kamu pergi dari dia gitu. Dan dia juga ngerasa apa ya, dia tuh nggak bisa ngebiarin kamu tuh deket dia. Entah sih keadaan hubungan kalian apa, bisa juga kayak kalian cinta segitiga, dia tuh nggak bisa ngebiarin kamu tuh tetap deket sama dia, nggak bisa ngebiarin kamu ada di sampingnya terus gitu. I couldn't let you get close to me, ya. Terus dia ngerasa mungkin nggak tahu sih apa yang dia rasain atau keadaannya kayak gimana. Cuma dia berharap dia bisa sharing good news ke kamu gitu. Maksudnya mungkin dia bisa sharing keadaannya dia bisa cerita apa yang dia rasain, dia bisa cerita tentang keadaannya dia mungkin bisa kasih tahu apa kayak gimana dia saat ini. Mungkin ya kan, terpuruk karena kehilanganmu. Kalau kehilangan berarti mungkin kalian udah menjauh atau nggak bersama. Jadi mungkin dia berharap dia bisa kayak dulu, bisa cerita, bisa sharing apapun good news ke kamu ya. Oke, itu aja ya gengs. Thank you. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya mereka yang terpuruk karena kehilangan kamu. Atau bisa juga zodiak kamu ya. Ada zodiak Sagittarius, Gemini, Virgo, Pisces, Libra, Leo, Scorpio, Cancer, Taurus ya. Inisial hurufnya ada huruf I, G, huruf V, N for Nano, S, M for Mama, K, Q for Queen, C for Crab, D, O, B, L, Z ya. Oke, thank you gengs for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.